Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. Ya, DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin sore. Namun sebelumnya undang-undang ini menuai polemik dari berbagai pihak. Dalam UU Cipta Kerja terdapat beberapa poin yang dinilai sangat kontroversial dan merugikan para pekerja. Seperti yang Anda bisa saksikan di belakang saya, bagaimana para petugas pengamanan gabungan TNI dan Polri pada akhirnya harus keluar dari gerakan himbauan begitu, dan pada akhirnya mendorong massa hingga pada akhirnya keluar dari daerah Medan Merdeka Barat karena memang mereka memulai melemparkan sejumlah benda-benda tajam seperti batu, kemudian ada botol minuman begitu ketika aksi massa berakhir pada pukul 3:30 sore waktu Indonesia Barat. Gerbang kantor DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Semarang juga bernasib sama. Gerbang dirobohkan oleh massa gabungan mahasiswa dan buruh yang memaksa masuk untuk menyampaikan aspirasinya. Oke, selamat datang lagi anak-anak ke dalam podcast interdisciplinary bersama Mr. Ben dan Mr. Iwan. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang beberapa hal yang memang baru-baru ini menjadi viral atau bahkan diperbincangkan oleh banyak orang. Nah, apa itu? Mari kita mulai. Ya, hari ini kita bersama narasumber kita juga, yaitu siapa? Mr. Iwan. Mr. Iwan, ya mungkin Mr. Iwan boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, dengan Mr. Iwan, Mr. kan mengajar PPKN, jadi kita akan melihat fenomena yang sedang terjadi saat ini, ya Mr. ya? Iya, apa tuh, Zar? Nah, kita sama-sama nanya. Apa ya? Oke, kalau nggak salah sih namanya Omnibus Law, bukan kalau nggak salah ya, memang yang kita akan bahas hari ini adalah Omnibus Law. Jadi sebuah peraturan perundang-undangan yang memang menjadi pro dan kontra, baik itu di kalangan masyarakat ya, Sar, ya? Betul. Ataupun bahkan di kalangan politisi juga. Betul banget. Nah, sebelum kita jauh ke sana, Mister boleh gak kasih tahu sedikit kira-kira apa sih, Sar, yang Mister dengar baru-baru ini tentang Omnibus Law? Ya, yang saya dengar tentang Omnibus Law sekarang sudah ditandatangani ya, Sir, oleh Bapak Presiden ya. Jadi sekarang bukan lagi jadi rancangan undang-undang, tapi sudah terbit melalui lembaran negara. Dapat nomor registrasinya itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Jadi sebenarnya sekarang bukan RUU lagi, tapi sudah menjadi peraturan perundang-undangan ya, Sir, ya? Sudah resmi jadi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, untuk kamu yang nggak tahu apa sih Omnibus Law itu, sebenarnya Omnibus Law itu adalah sebuah undang-undang yang memang tujuannya membuat keseluruhan undang-undang yang selama ini mungkin timpang tindih ya, Sar, ya, menjadi lebih simpel lagi. Jadi ada satu undang-undang yang menaungi keseluruhan undang-undang. Jadi kayak semacam revisi dari keseluruhan undang-undang, begitu, Besar? Betul. Jadi itulah yang memang sedang terjadi baru-baru ini dan memang sedang hangat sekali ya, Sar, ya. Panas sekali, apalagi untuk mahasiswa yang memang mau memperjuangkan hak masyarakat, katanya kan bebas bersuara, berdemokrasi. Nah, Sir, tapi kalau kita lihat di video tadi pertama di intro juga kan ada beberapa fenomena yang memang kurang bagus lah. Ada pembakaran halte atau bahkan ada beberapa anak SMA yang turun ke jalan untuk ikut melakukan demonstrasi. Nah, sebenarnya yang mereka lakukan itu benar atau salah sih, Sir, sebenarnya? Jadi kalau mengomentari peristiwa yang tadi kita lihat dalam tayangan di awal ya, Sar, sebenarnya mengemukakan pendapat demonstrasi itu diperbolehkan gitu, di negara demokrasi seperti Indonesia ini. Bahkan tercantum dalam konstitusi negara kita, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada di pasal 28 ayat 1. Di situ bunyinya adalah kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Kalau bicara lisan berarti demo itu boleh. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sama sekali ketika masyarakat atau bahkan diwakilkan oleh mahasiswa dan siswa sendiri itu turun ke jalan dan mengaspirasikan pendapat mereka. Sebenarnya it's okay dong? Iya. Dengan catatan. Catatan apa tuh, Sir? Catatannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana teknis demonstrasi. Nah menarik. Ini hal yang menarik.
Berarti ketika melakukan demonstrasi juga ada teknisnya. Betul. Oke. Ada aturannya. Boleh- Ada tahapannya juga. Boleh mungkin dijelasin sedikit, Sir, apa sih Ya. aturan-aturan dan teknisnya seperti apa? Ya, kalau bicara tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebebasan berpendapat, itu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Oke. Nah, kalau dilihat di dalamnya, Sir, di sana itu banyak sekali aturan yang memang secara spesifik itu harus dipatuhi oleh masyarakat. Kita bicara masyarakat berarti boleh perorangan atau kelompok masyarakat Oke. atau organisasi masyarakat begitu ya, untuk dia berpendapat melalui demonstrasi gitu. Jadi harus ada tahapan-tahapannya juga yang perlu mereka lakukan. Contohnya, Sir, contohnya adalah mereka harus menuliskan surat permohonan izin kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia. Di dalamnya itu ada tempatnya di mana dalam berdemonstrasi, waktunya berlangsung jam berapa, hari apa, tujuannya apa. Jadi ada beberapa asas yang memang harus ditunjukkan di sana, benar-benar jelas asasnya, misalnya asas manfaatnya itu apa, terus itu proporsional atau tidak, gitu. Konteksnya apa, demo itu untuk apa gitu, Oke. ya kan? Jadi bukan sembarangan, oh saya nggak setuju, ya udah saya demo aja, kan hak asasi. Enggak, semua ada landasan hukumnya. Oke, berarti ketika misalkan ada kelompok atau beberapa kalangan yang mau melakukan demonstrasi, tapi mereka tidak melakukan izin, berarti itu bentuknya pelanggaran ya, Sir? Ya? Itu pelanggaran hukum dan ada sanksinya, Sir. Oke, ada sanksinya Iya. ternyata. Jadi nggak semena-mena tiba-tiba kita mau demo turun ke jalan, ya sudah, habis itu mengutarakan aspirasi kita harus benar-benar diizinkan oleh pihak kepolisian. Oke. Terus selain itu ada lagi mungkin, Sir? Ya, dan ketika hari pelaksanaan demonstrasi itu pun nanti dari pihak kepolisian akan mengawal gitu ya, Sir ya. Oh. Ya, jadi ada larangan-larangan juga yang tidak boleh dilakukan oleh para demonstran gitu. Contohnya membawa benda-benda yang bisa membahayakan masyarakat sekitar gitu ya. Contoh misalnya senjata tajam, kemudian barang-barang yang memang bisa membahayakan, contoh korek api, kemudian misalnya ada bahan bakar gitu ya. Iya. Nah, makanya kalau kalian lihat ya, anak-anak di televisi dalam berita gitu, misalnya ada pembakaran ban gitu di tengah-tengah demonstrasi. Betul. Sering banget itu kan itu. langsung disingkirkan gitu ya Betul. sama kepolisian gitu ya. Iya. Itu karena memang diatur, Sir. Jadi itu bisa membahayakan masyarakat sekitar. Jadi gini, ya kita bicara hak asasi gitu ya. Iya. Tapi juga hak asasi itu berbanding lurus dengan kewajiban asasi. Oh iya, Jadi- hak dan kewajiban ya, Sir? Ya? Betul. Nah, ketika kita menuntut hak kita juga menjalankan kewajiban. Gitu. Oke, Nah, kalau betul bicara banget. tentang hak asasi dalam menyampaikan pendapat di muka umum, kita juga perlu memperhatikan hak orang lain gitu. Iya, betul. Ya kan? Ketika kita demonstrasi mengganggu nggak dengan orang lain gitu. Oke, Ketika orang lain betul. terganggu berarti itu sudah melanggar juga gitu kan, melanggar hak orang lain. Berarti sebenarnya bebas berpendapat bukan berarti bebas berlaku semena-mena, Sir? Betul, Sir. Iya kan? Berarti kan harus ada batasan-batasan yang memang kita harus ketahui, apakah ini membuat orang lain nyaman atau justru ini membuat orang lain menjadi tidak nyaman. Betul. Karena sering banget tuh kalau kita lihat ya, anak-anak mungkin juga lihat, sering sekali ada pembakaran ban, bahkan kalau kita lihat jangan dicontoh oknum-oknum anarkis, kita tidak sebutkan itu keseluruhan, tapi ada oknumnya ya. Iya. Oknum yang memang melempar bom molotov, Iya, melempar batu, bahkan melawan petugas yang dimana sebenarnya kalau kita ketahui sebenarnya tujuan dari petugas kepolisian sendiri adalah mengayomi dan mengamankan mereka supaya tidak menjadi menjadi lebih rusuh lagi mungkin ya, seperti itu ya. Karena ada asas lain yaitu keadilan dan juga kepastian hukum. Oke, betul sekali. Iya. Iya, menarik sih memang sebenarnya. Kalau kita ngomongin tentang demonstrasi, apalagi kan sebenarnya topik yang kita angkat sekarang adalah Omnibus Law. Walaupun sebenarnya topik ini bukan menjadi topik yang apalagi ya. Sebenarnya ini kan menjadi sejarah juga ya, Sar ya. Iya. Karena Omnibus Law ini secara tidak langsung ya, ini pertama kali diterapkan dan disahkan oleh Indonesia ya pas RUU Cipta Kerja ini, Undang-Undang Cipta Kerja sekarang ya.
Nah itu yang memang menjadi hal menarik. Kalau ditanya apa aja sih yang menjadi perdebatan, ada banyak versi ya Sar ya? Ya, ada banyak versi. Versinya banyak, perdebatannya luar biasa. Bahkan kalau kita mau perdebatkan juga, mungkin Mister sama saya punya sudut pandang yang berbeda ya Sar, karena kita juga sempat berdiskusi ya Sar ya? Ya. Ada perbedaan pemahaman, tapi apa yang paling penting kita lakukan ya kita harus lebih bijak aja menanggapinya, karena sering sekali kita tergiring oleh opini-opini yang ada di media sosial ya Sar ya? Iya betul. Iya sih, benar banget. Nah ngomongin tentang tadi Sar, demonstrasi. Sebenarnya nih, kan kita tahu sekarang fenomenanya adalah, tadi Mister juga sampaikan bahwa ini tuh sudah menjadi undang-undang. Ini tuh bukan RUU lagi, dan bahkan sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden kita, Betul. Bapak Joko Widodo. Nah, ada gak sih cara yang memang bisa dilakukan lagi supaya ini undang-undang ini, Omnibus Law ini, yang Cipta Kerja ini bisa direview kembali atau bahkan ditarik, Dikaji ulang. iya gitu ya. dikaji ulang, betul, lebih tepatnya dikaji ulang. Bisa gak Sar? Ada cara-caranya gak? Karena nanti ini akan jadi hal menarik dan bisa dijadikan sebagai apa ya? Sebagai pemahaman juga untuk kita. Jadi nggak tiba-tiba ketika kita melihat ada sebuah keputusan, kita nggak telan bulat-bulat kan? Betul. Kita masih bisa menganalisis dan mengkaji ulang. Itu ada gak Sar caranya gimana Ya. Sar? Sebenarnya ada, Sir. Oh ada ya berarti ya? Ada. Selain dengan mengutarakan pendapatnya itu tadi dengan demonstrasi gitu ya, menyampaikan aspirasi dengan demonstrasi yang secara langsung turun ke jalan gitu kan. Nah itu ada juga cara yang memang dijamin oleh konstitusi gitu ya. Oke. Ada 3 hal. Nanti kalian bisa lihat juga di slide belakang kita ya, Sir ya. Iya. Nah 3 hal itu perannya beda-beda, Sir. Jadi ada dari eksekutif. Oke. Berarti kalau bicara eksekutif, presiden, wakil presiden, Iya. gitu ya. Nah, Jajaran para menterinya juga Sar? Termasuk juga gak? kalau di sini hanya presiden. Presiden aja ya Sar ya? Tapi nanti bisa sih, nah dia Berkonsultasi mungkin? berkonsultasi, Betul. berkonsolidasi Iya, dengan para betul. menteri itu bisa. Iya. Kemudian yang kedua legislatif. Oke. Kalau bicara legislatif berarti DPR. Yang kemarin ya, benar-benar ini ya Sar ya, Iya. mendapatkan beberapa masukan keras kritik sekali dari masyarakat. Ya. ahli, Betul. politikus juga gitu ya, Iya, betul. tokoh-tokoh masyarakat semua mengarah ke sana gitu. Betul sekali. Kemudian yang terakhir itu judicial, yudikatif. Sir. Yudikatif. Yudikatif. Oh sebenarnya berarti ini trias politika ya Sar ya? Ya, kalau kalian masih ingat juga itu konsepnya Montesquieu gitu Iya, ya. Montesquieu. Ya, ada 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Iya, Nah, harus paham tuh. harus ingat lagi pelajaran sebelumnya ya, Sir, Iya, ya. betul banget. Iya. Nah, kalau dari sisi kita bahas eksekutif dulu, Sir. Boleh Sar. Kalau dari sisi eksekutif itu ada namanya executive review. Oke. Nah, executive review itu presiden dan juga jajarannya gitu ya, menteri-menterinya juga berkonsolidasi untuk dia bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Iya, iya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari peraturannya gitu ya, kita lihat hierarki peraturan perundang-undangan. Oke. Perpu dan undang-undang itu satu level. Oh, Ya, kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Sir, Iya. yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan gitu ya, itu memang hierarkinya yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. oke. Di bawahnya adalah TAP MPR, Oh, ketetapan MPR. ketetapan MPR ya. Ya, terus di bawahnya lagi level yang ketiga baru itu undang-undang garis miring Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang gitu. Kemudian di bawahnya lagi adalah peraturan presiden, Sir. Perpres. Ya, baru di bawahnya lagi peraturan pemerintah dan selanjutnya perda provinsi. Di bawahnya lagi perda kabupaten atau kota. Kota, iya. Urutannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat konteksnya tadi Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Kalau di eksekutif nanti akan mengganti pakai Perpu, Sir, harusnya. Oke. Nah, misalkan Iya. kan sudah ditandatanganin, Betul, Sir. masih bisa nggak Perpu menggantikan apa namanya legalisasi dari tanda tangan yang sudah dilakukan oleh presiden?
Bisa, Sir. Bisa jadi, Sir, ya? Bahkan nggak usah pakai Perpu misalnya kan. Misalnya nih, ada beberapa pasal kan yang katanya pasalnya itu memang nggak jelas nih. Katanya sih pasal 5, pasal 6 di dalam undang-undang tersebut tuh kok nggak jelas isinya gitu kan. Nah, itu bisa langsung direvisi. Oh. Ya, kemudian nggak perlu tanda tangan lagi, sudah bisa disahkan gitu kan. Oke. Nah, itu executive review. Nah, kalau yang kedua, Sir, itu legislative review, Sir. Oke. Nah, kalau legislatif berarti dari DPR ya. Jalurnya dari DPR. Iya, betul. Bisa membatalkan atau mengeluarkan undang-undang baru yang kemudian membatalkan undang-undang sebelumnya. Bisa begitu, Sir? Bisa. Jadi undang-undang dibatalkan oleh undang-undang lain. Iya. Pernah ada kejadian seperti itu gak, Sir? Memang asas hukum seperti itu, Sir. Oh, oke. Ini jadi ilmu baru juga untuk saya, Sir. Iya. Saya kira selama ini ya undang-undang kalau memang mau bisa dibatalkan, sama kayak seperti kemarin kita jauh-jauh hari tentang KPK, itu kan harus dibilang ke MK aja, langsung ke MK. Ternyata ada banyak jalur sebenarnya, Sir, ya? Ada banyak jalur. Oke. Boleh lanjut lagi, Sir? Iya. Nah, yang terakhir itu judicial review. Yang memang ini bukan hanya lembaga negara saja yang bisa melakukan. Kalau tadi kan eksekutif itu harus presiden dan jajarannya. Terus legislatif itu juga harus DPR gitu kan. Kalau misalnya saya mau pakai jalur legislatif ya nggak bisa, orang saya bukan anggota DPR. Iya, betul. Nah, pakai judicial review, Sir. Nah, judicial review itu bisa dari lembaga negara yang mengajukan atau juga organisasi masyarakat atau perorangan. Oh, bisa perorangan juga? Perorangan bisa. Jadi judicial review itu juga ada 2 jenis. Oke. Jadi di sana bisa menguji misalnya undang-undang yang di bawah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Oke. Itu tadi kan saya udah jelaskan di awal tingkatannya, levelnya, iya, betul. gitu kan. Nah, misalnya perda provinsi mau diuji dengan undang-undang bisa, tapi bukan di MK, dia di Mahkamah Agung. Oh. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang peraturan perundang-undangan, saya ulangi, undang-undang, kemudian diuji muatannya dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, berarti judicial review-nya ke Mahkamah Konstitusi. Oke, jadi memang kita benar-benar harus tahu ketika pun kita mengeluarkan aspirasi, nggak boleh tiba-tiba kita paksain harus didemonstrasi, tapi ada jalur-jalur lain yang memang punya peraturan dan tata-tata caranya itu ya, Sir, ya? Iya, kalau bicara tentang itu, Sir, kita harus ingat lagi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 1, Sir. Indonesia adalah negara hukum. Iya. Sepertinya pasal 1 ayat 3. Kalau pasal 1 ayat 1 itu bentuk negara, Sir. Iya. Oh, jadi memang ada banyak hal yang memang kita harus ketahui tentang negara kita ya, Sir, ya? Terlebih ketika hal ini menyangkut tentang hajat hidup orang banyak. Kan kalau kita ngomongin Omnibus Law, kan di dalamnya juga kebetulan ini kan juga memang terkait dengan pelajaran ekonomi tentang ketenaga kerjaan. Betul, ya, Sir, ya? Di ketenaga kerjaan juga memang kan di dalam Omnibus Law yang ada ketenaga kerjaan, pasal-pasal ketenaga kerjaan ini kan sebenarnya jadi banyak perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa ternyata cuti diambil dihilangkan, lalu juga tentang minimum dan maksimum pesangon dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya satu hal yang perlu kita ketahui, berarti sebenarnya kita harus benar paham betul apa yang memang dasar hukumnya, terus konten dari yang memang disajikan dari konteks perundang-undangannya itu sendiri, lalu tahu bagaimana kita bisa mengaspirasikannya supaya caranya, etikanya betul banget. Karena yang selama ini terjadi, apalagi kalau anak-anak tahu sendiri bahwa media sosial itu kuat sekali, Sir, ya. Pengaruhnya ya. Wah, itu opini itu seakan-akan bisa terbentuk, terwakilkan oleh media sosial aja kayaknya. Iya, dari satu tulisan, satu pendapat, atau bahkan satu gambar aja. Benar banget. Nah, itu juga menjadi hal yang menarik. Nah, berarti kan sebenarnya kita harus lebih bijak aja, Sir, ya, dalam menanggapinya. Nah, sebenarnya itu yang menjadi fokus kita berdua ya, Sir, ya, di dalam podcast kita kali ini. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga. Yang satu hal yang mau kita sampaikan adalah
ya siswanya harus benar-benar bijak, itu aja intinya. Tahu betul apa yang akan dilakukan, dan sebelum melakukan hal tersebut jangan sampai itu justru mempermalukan diri sendiri dan bangsa kita ya, Sir ya. Iya, dan yang pasti jangan sampai melanggar hukum karena ada sanksinya. Iya. Dan sanksinya jelas. Dari sanksi yang memang contoh nih demonstrasi yang memang dia anarkis gitu, Sir. Sanksi pertamanya yang paling ringan kan dibubarkan dulu gitu ya. Oke, peringatan mungkin ya. Ya, sanksi yang paling beratnya ya nanti pasti ada kurungan juga. Iya, dimasukkan ke jeruji besi. Iya, sangkar burung. Sangkar burung masih enak. Ya kan, masih dikasih makan enak sama tuannya. Ini kan aduh. Oke, jadi inti dari podcast kita sebenarnya gimana, Sar? Jadi apa yang mau kita sampaikan sih sebenarnya poinnya kepada anak-anak kita? Nah, poinnya adalah kalau bicara tentang apa yang sedang kita pelajari di pelajaran Mister ya, PPKN, bagaimana memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, itu bisa dari berbagai macam hal, Sir. Termasuk salah satunya bagaimana kita bisa tahu dalam bertindak. Tadi Mr. Ben juga sudah sampaikan gitu kan, tahu dasar hukumnya, bagaimana konteksnya, kemudian etikanya dalam bertindak, menyuarakan pendapat itu benar sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, entah Betul. itu konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur gitu ya, Sir. Iya. Nah, jadi itu adalah poin dari PPKN gitu. Kalau dari ekonomi pastinya konten yang sedang Dibahas yaitu Omnibus Law-nya itu sendiri. Omnibus Law-nya itu tentang salah satu di dalamnya itu ada Undang-Undang Ketenagakerjaan, betul yang banget, kemudian Sir. masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Iya, betul sekali. Oke, jadi apa yang mau kita minta untuk anak-anak lakukan setelah mereka mendengarkan podcast ini, Sir, kira-kira? Tepat banget, Sir. Nah, kita sudah berdiskusi ya. Kita sudah berdiskusi pastinya off the record ya. Nah, kita sudah berdiskusi tentang apa yang harus kalian lakukan. Kita tadi sudah asik banget bicara tentang gimana yang benar, bagaimana mengutarakan pendapat, menyampaikan pendapat yang sesuai dengan landasan hukum gitu ya. Iya. Nah, Mister dan juga Mr. Ben minta kalian untuk bermain peran gitu ya, Sir ya. Iya, modelnya kayak Seperti talk show gitu ya. modelnya talk show atau mungkin role play lebih tepatnya, Sir ya. Role play, betul. Iya, role play. Role playnya Role play. seperti apa? Nah, role play-nya nanti kalian akan berperan sebagai ada yang mewakili masyarakat, Betul. ada yang mewakili pemerintah, Ya, ada yang mewakili penegak hukum, betul. ada yang mewakili di situ ini, Sir, jurnalis juga, Betul. media ya, Sir ya. itu yang belum kita sempat bahas sedikit, cuman Iya. nanti mungkin kita akan bahas bagian itu pada di sesi sinkronus nanti, Sir ya. Siap, Sir, di sesi sinkronus Karena saja. kalau dijelasin nanti panjang Panjang sekali. nanti episodenya sampai banyak nanti. Iya, media ini luar biasa, ini poin yang paling vital sekarang ya, Sir ya. Iya, media itu bisa jadi apa ya, mediator juga ya. Media Bisa. mediator juga. Bisa pedang bermata dua, Sir. Bisa menyerang, bisa menusuk menyerang, diri kita sendiri. Betul, Sir. Bisa membuat lebih baik lagi, tapi bisa sebaliknya. Memperkeruh juga. Memperkeruh juga, betul banget. Oke, jadi balik lagi ke role play. Jadi mereka akan mewakilkan beberapa subjek yang tadi kita sebutkan di penjelasan Mister juga ya. Beberapa tokoh. DPR, terus ada di yudikatif juga, MK. terus ada MK juga. Jadi nanti pokoknya kalian akan bermain peran. Nah, Mister akan jelaskan skenarionya dalam bentuk tulisan, nanti kita akan kirimkan. Jadi berharap bahwa apa yang sudah dijelaskan oleh Mister Iwan, sudah Mister tanggapi juga, kamu bisa coba untuk wujudkan. Jadi kamu coba untuk mensimulasikan bagaimana kira-kira menjadi seorang warga negara yang baik, yang memang bisa berperilaku sesuai ketika ada sesuatu yang memang ada pronya, ada kontranya, Sir ya. Ya, Sir. Memang tujuannya kan itu, Sir. Iya, betul. Salah satu tujuannya adalah bagaimana kita bisa jadi warga negara yang baik Betul. atau good citizen. Betul. Gitu. Berarti kalau dari sudut pandang ekonomi, kita kenal istilahnya kalau di ekonomi penata layanan, stewardship. Betul, Sir. Asik banget ya kayaknya, penata layanan, stewardship. Nah,
Apalagi kalau kita tahu TKWKA-nya juga ya, striving for shalom, bagaimana kita menjadi warga negara yang bisa menyebarkan shalom itu sendiri ke masyarakat lain, sesama kita mengasihi sesama. Oke, jadi itu poinnya. Mudah-mudahan apa yang Mister bicarakan bisa kamu telaah, podcast ini bisa kamu dengarkan sampai selesai terlebih dahulu. Lalu setelah kamu sudah dengarkan, coba untuk renungkan sejenak dan putar kembali kalau memang ada sesuatu yang kamu kurang mengerti. Dan kalau lebih tidak mengerti lagi, boleh langsung personal chat ke Mister dan Mister Iwan, oke? Itu saja, terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Tidak ada like, komen, dan subscribe karena ini diupload di stream. Sampai jumpa lagi, bye-bye!